Semua orang ingin menjadi lebih kaya. Ingin memiliki kehidupan yang lebih nyaman, bebas secara finansial, dan bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Tapi sayangnya, banyak orang hanya berhenti di keinginan, tanpa tahu harus mulai dari mana. Padahal, menjadi lebih kaya bukan sekadar soal keberuntungan. Bukan cuma soal warisan, koneksi, atau nasib baik semata. Ada pola, ada skill, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa dipelajari, diasah, dan dikuasai, yang akan membuka pintu menuju kekayaan yang lebih besar. Skill-skill ini bukan hal yang diajarkan di sekolah secara langsung. Tapi mereka adalah fondasi dari banyak orang sukses di luar sana. Mereka yang pelan-pelan membangun hidupnya, dari titik nol, hingga menjadi orang yang punya kebebasan waktu dan finansial. Mereka yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja dengan cerdas. Skill pertama yang wajib dipelajari adalah skill mengelola uang. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kenyataannya, inilah salah satu skill yang paling menentukan apakah seseorang akan bertambah kaya atau justru terus terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji. Mengelola uang bukan cuma soal mencatat pengeluaran. Bukan hanya tentang membuat anggaran bulanan. Mengelola uang berarti memiliki kesadaran penuh atas kemana arah uang kita pergi, bagaimana cara uang itu bekerja untuk kita, dan bagaimana kita bisa menggunakan uang hari ini untuk menciptakan lebih banyak uang di masa depan. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari masalah keuangan adalah penghasilan yang lebih besar. Tapi faktanya, tanpa skill mengelola uang, penghasilan berapapun tetap bisa habis tak bersisa. Ada orang yang gajinya puluhan juta per bulan, tapi tetap merasa tidak cukup. Sementara ada orang lain dengan gaji jauh lebih kecil, tapi bisa menabung, berinvestasi, bahkan membangun usaha. Mengelola uang dimulai dari kesadaran akan gaya hidup. Seringkali, gaya hidup menjadi jebakan yang paling halus. Ketika penghasilan naik, keinginan pun ikut naik. Tiba-tiba, yang tadinya tidak penting menjadi terasa wajib. Dari kopi mahal setiap hari, langganan layanan streaming yang tidak pernah ditonton, hingga cicilan-cicilan yang sebenarnya bisa dihindari. Orang yang cerdas dalam mengelola uang tahu betul apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Mereka tahu bagaimana menunda kepuasan jangka pendek demi hasil jangka panjang yang lebih besar. Mereka paham bahwa setiap rupiah yang disimpan dan diinvestasikan hari ini bisa menjadi fondasi kekayaan di masa depan. Skill mengelola uang juga mencakup kemampuan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Bukan cuma soal menabung untuk liburan, tapi juga menyiapkan dana darurat, dana pensiun, dan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan hidup. Ini bukan soal jadi pelit. Ini soal prioritas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tak kalah penting, mengelola uang juga mencakup kemampuan untuk berkata, tidak. Tidak pada godaan diskon. Tidak pada tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Tidak pada keputusan-keputusan finansial yang terlihat keren di luar tapi membebani di dalam. Mereka yang kaya bukanlah mereka yang terlihat paling mewah. Justru seringkali, yang paling kaya secara diam-diam adalah mereka yang tidak mencolok. Mereka yang tidak tergoda untuk selalu pamer. Mereka yang lebih peduli pada keamanan finansial jangka panjang daripada pengakuan sementara dari orang lain. Dan untuk bisa punya kendali penuh atas keuangan, perlu disiplin. Perlu konsistensi. Bukan hal yang instan. Tapi semakin sering kita melatih skill ini, semakin kuat kita dalam membuat keputusan-keputusan keuangan yang sehat. Dan dari sinilah semuanya bisa mulai berubah. Karena ketika kita bisa mengelola uang dengan baik, kita membuka jalan untuk skill-skill berikutnya. Kita punya ruang untuk berinvestasi, untuk mengambil risiko, untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Sebaliknya, kalau kita terus bocor dalam pengelolaan uang, kita akan terus berlari di tempat, seberapapun kerasnya usaha yang kita lakukan. Itulah sebabnya, skill mengelola uang adalah pondasi utama. Tanpa ini, semua langkah selanjutnya akan goyah. Tapi begitu skill ini dikuasai, kita bisa naik ke level berikutnya. Kita bisa mulai membangun kekayaan, bukan hanya mengejar gaji. Skill kedua yang wajib dipelajari untuk menjadi lebih kaya adalah skill komunikasi. Mungkin terdengar aneh. Apa hubungannya komunikasi dengan kekayaan? Tapi coba perhatikan orang-orang sukses di sekitarmu. Hampir semuanya punya kemampuan komunikasi yang baik. Mereka tahu cara menyampaikan ide.
Mereka bisa membuat orang lain mengerti, tertarik, dan bahkan percaya. Komunikasi yang baik membuka banyak pintu. Pintu peluang kerja, pintu promosi, pintu kerjasama, bahkan pintu rezeki. Ketika kita bisa menyampaikan ide dengan jelas, kita lebih mudah meyakinkan orang lain. Ketika kita bisa mendengarkan dengan empati, kita membangun hubungan yang kuat. Dan dalam dunia yang makin terhubung ini, kemampuan membangun hubungan sangat berharga. Bayangkan kamu punya ide bisnis yang luar biasa, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya dengan baik ke calon investor. Atau kamu punya produk hebat, tapi kamu tidak tahu cara menyampaikan manfaatnya ke pelanggan. Atau kamu punya keahlian, tapi tidak bisa mempresentasikannya saat wawancara kerja. Maka peluang itu bisa lewat begitu saja. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, mampu bernegosiasi, menyampaikan keberatan tanpa menyinggung, menyelesaikan konflik tanpa memperbesar masalah. Ini semua adalah bagian dari komunikasi. Skill komunikasi juga termasuk kemampuan menulis. Di zaman sekarang, banyak hal disampaikan lewat tulisan, email, pesan teks, caption media sosial, proposal bisnis. Cara kita menulis bisa menentukan apakah pesan kita dipahami, diabaikan, atau malah disalahartikan. Dan tentu saja, komunikasi mencakup bahasa tubuh. Cara kita membawa diri, nada suara, kontak mata, semuanya membentuk kesan pertama. Dan dalam banyak situasi, kesan pertama adalah kunci apakah seseorang akan tertarik untuk bekerja sama, membeli, atau bahkan sekadar mendengarkan kita. Latihan komunikasi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Berani berbicara di depan umum. Belajar menyampaikan pendapat dengan tenang. Belajar menjadi pendengar yang baik. Bahkan belajar menahan diri untuk tidak langsung bereaksi dalam percakapan yang emosional. Orang-orang yang sukses secara finansial seringkali bukan yang paling pintar secara akademik. Tapi mereka tahu cara berbicara, cara meyakinkan, cara membangun koneksi. Dan semua itu berakar dari skill komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu kita membangun jaringan. Dan jaringan adalah salah satu aset paling berharga dalam dunia profesional maupun bisnis. Banyak peluang datang dari orang yang kita kenal, bukan hanya dari apa yang kita tahu. Dan untuk memperluas jaringan, kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi, jika ingin membuka lebih banyak peluang menuju kekayaan, asah skill komunikasi. Ini adalah investasi yang tidak pernah rugi. Karena komunikasi yang baik akan selalu membawa kita lebih dekat ke tujuan, apapun bidang yang kita jalani. Baik, kita lanjutkan ke skill ketiga. Skill ketiga yang wajib dipelajari untuk menjadi lebih kaya adalah skill berpikir kritis. Berpikir kritis bukan hanya soal menjadi pintar. Ini bukan tentang bisa menghafal banyak informasi atau mendapatkan nilai tinggi di ujian. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan logika dan fakta, bukan emosi atau asumsi semata. Dalam dunia nyata, kita dihadapkan pada ratusan bahkan ribuan keputusan setiap hari. Beberapa keputusan kecil, seperti apa yang akan kita makan. Tapi ada juga keputusan besar yang bisa berdampak langsung pada masa depan kita, seperti pekerjaan apa yang harus dipilih, investasi apa yang aman, atau kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terjebak oleh pendapat mayoritas, informasi palsu, atau tekanan sosial. Kita bisa jadi ikut-ikutan tren yang sebenarnya tidak cocok untuk kita. Kita bisa mengambil risiko yang tidak diperhitungkan dengan matang. Atau bahkan mempercayai sesuatu hanya karena itu terlihat meyakinkan, padahal dasarnya rapuh. Coba bayangkan seseorang yang tergoda ikut investasi bodong hanya karena dijanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Atau seseorang yang membeli barang mahal karena takut disebut ketinggalan zaman. Tanpa berpikir kritis, keputusan-keputusan seperti ini bisa menjauhkan kita dari kekayaan yang sesungguhnya. Orang yang berpikir kritis mampu menahan diri. Mereka tidak langsung percaya pada satu sumber informasi saja. Mereka membandingkan data, mencari sudut pandang berbeda, dan berani bertanya, apakah ini masuk akal? Atau, apa konsekuensinya jika saya salah?
Skill berpikir kritis sangat penting dalam mengambil keputusan finansial. Misalnya saat memilih produk investasi. Apakah kita sudah memahami risikonya? Apakah kita tahu cara kerja produk tersebut? Apakah kita sedang terbawa emosi atau benar-benar sudah mempertimbangkan semua hal secara rasional? Berpikir kritis juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membaca berita, tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua opini itu berbasis fakta. Dengan berpikir kritis, kita jadi tidak mudah terbakar emosi, tidak mudah tertipu, dan bisa memilah mana yang penting dan mana yang hanya sensasi. Skill ini juga sangat dibutuhkan dalam bisnis. Ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu menganalisis akar masalah, bukan hanya bereaksi pada gejala di permukaan. Ketika kita membuat strategi, kita perlu melihat peluang dan risiko secara objektif, bukan hanya berdasarkan intuisi atau keberuntungan. Kabar baiknya, berpikir kritis bisa dilatih. Caranya, mulai dari membiasakan diri untuk bertanya. Bukan sekadar menerima informasi apa adanya, tapi menggali lebih dalam. Mencoba memahami alasan di balik setiap fakta. Mencoba memahami motif di balik setiap opini. Kita juga bisa membiasakan diri untuk membaca dari berbagai sumber. Jangan hanya mengandalkan satu sisi pandangan. Semakin banyak perspektif yang kita pelajari, semakin tajam pula kemampuan kita dalam menyaring mana informasi yang berguna dan mana yang menyesatkan. Dan tentu saja, berpikir kritis juga butuh waktu. Tidak semua keputusan harus dibuat dalam 1 detik. Kadang, jeda sebentar untuk berpikir bisa menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Maka, belajarlah untuk tidak terburu-buru. Tenang bukan berarti lambat. Tenang justru menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Skill keempat yang tak kalah penting adalah skill membangun jaringan atau networking. Dalam dunia nyata, hubungan adalah mata uang yang sangat berharga. Banyak orang mendapatkan peluang, pekerjaan, bahkan investasi, bukan hanya karena mereka hebat, tapi karena mereka dikenal oleh orang yang tepat. Karena itu, membangun jaringan bukanlah aktivitas sambilan. Ini adalah bagian penting dari strategi untuk menjadi lebih kaya. Networking bukan soal mencari untung dari orang lain. Bukan juga tentang menjadi orang yang sok kenal. Networking yang benar adalah tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Tentang menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Tentang memberi sebelum meminta. Banyak orang yang tidak nyaman membangun jaringan karena merasa canggung. Tapi sebenarnya, semua orang punya potensi untuk membangun relasi. Tidak perlu jadi ekstrovert. Yang penting adalah niat untuk mengenal, mendengar, dan memberi nilai. Coba perhatikan orang-orang sukses. Mereka seringkali dikelilingi oleh orang-orang hebat. Bukan kebetulan. Mereka aktif menjalin koneksi. Mereka hadir di tempat-tempat yang relevan. Mereka tahu pentingnya memperluas lingkaran, bukan hanya berdiam di zona nyaman. Networking bisa dimulai dari hal sederhana. Ikut komunitas, datang ke seminar, bergabung di forum online, atau sekadar menyapa orang baru dengan ramah. Yang terpenting adalah hadir dengan niat untuk memberi kontribusi. Bukan hanya berharap mendapat manfaat. Membangun jaringan juga soal menjaga hubungan. Setelah kenal, jangan dibiarkan begitu saja. Bangun komunikasi yang konsisten. Tunjukkan ketertarikan pada apa yang mereka kerjakan. Kirim pesan saat mereka meraih sesuatu. Berikan dukungan saat mereka butuh. Di era digital, membangun jaringan semakin mudah, tapi juga semakin kompetitif. Maka dari itu, keaslian dan integritas menjadi sangat penting. Jangan menjadi orang yang hanya muncul saat butuh. Jadilah orang yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, yang memberikan nilai dalam setiap pertemuan. Satu koneksi yang kuat bisa membuka pintu rezeki yang tak terduga. Bisa mempertemukan kita dengan mentor, dengan partner bisnis, dengan pelanggan potensial, dengan investor, dengan pemikiran-pemikiran baru yang memperluas wawasan kita. Maka, jangan remehkan kekuatan hubungan. Bangun jaringan dengan niat yang tulus. Karena dalam dunia nyata, siapa yang kita kenal seringkali sama pentingnya dengan apa yang kita tahu. Skill kelima adalah kemampuan menjual. Banyak orang menghindari kata jualan
karena terdengar murahan atau tidak cocok dengan kepribadian mereka. Tapi faktanya, semua orang butuh skill menjual. Bahkan orang yang tidak berbisnis sekalipun. Menjual bukan hanya tentang menawarkan produk, tapi juga menjual ide, menjual diri dalam wawancara kerja, menjual solusi kepada tim, bahkan menjual visi kepada partner atau investor. Dalam banyak situasi, kemampuan untuk meyakinkan orang lain adalah kunci kesuksesan. Orang yang tahu cara menjual punya kekuatan untuk menggerakkan. Mereka bisa menginspirasi. Mereka bisa memengaruhi. Mereka bisa membuat orang lain percaya, bertindak, dan berkomitmen. Ini adalah skill yang sangat mahal. Menjual juga berarti memahami orang lain. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka takutkan? Apa yang membuat mereka tertarik? Skill menjual adalah tentang empati. Tentang mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Banyak orang gagal menjual karena terlalu fokus pada diri sendiri. Mereka terlalu sibuk menceritakan fitur, tanpa memahami manfaat. Terlalu sibuk bicara, tanpa membaca bahasa tubuh. Padahal, inti dari menjual adalah menyambungkan kebutuhan dengan solusi. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita benar-benar memahami lawan bicara kita. Kemampuan menjual juga membantu kita dalam membangun brand pribadi. Dalam dunia profesional, bagaimana kita membicarakan diri sendiri sangat berpengaruh. Apakah kita percaya diri? Apakah kita bisa menunjukkan nilai tambah kita tanpa terdengar sombong? Apakah kita bisa membuat orang tertarik untuk bekerja sama? Dan tentu saja, dalam dunia bisnis, kemampuan menjual adalah fondasi. Tanpa penjualan, bisnis tidak hidup. Maka, siapapun yang ingin membangun kekayaan lewat bisnis, harus punya skill menjual yang kuat. Tidak harus cerewet, tapi harus tahu cara membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, dan menutup penawaran dengan elegan. Menjual juga bukan soal memaksa, tapi soal membantu. Jika kita percaya bahwa produk atau layanan kita benar-benar bermanfaat, maka kita sedang membantu orang lain membuat keputusan yang lebih baik. Dengan cara yang sopan, jujur, dan persuasif. Skill menjual bisa dipelajari, bisa dilatih, dimulai dari hal kecil, dari menawarkan ide di rapat, dari membuat konten yang menarik, dari belajar mendengarkan lebih dalam. Dan seiring waktu, skill ini bisa berkembang menjadi senjata utama yang membawa kita ke level kekayaan yang lebih tinggi. Baik, kita lanjutkan. Skill keenam yang wajib dipelajari untuk menjadi lebih kaya adalah skill manajemen waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling adil dan paling terbatas. Semua orang punya waktu yang sama setiap harinya, 24 jam. Tapi mengapa ada orang yang bisa menghasilkan lebih banyak, membangun lebih banyak, dan mencapai lebih banyak, sementara yang lain merasa tidak pernah cukup waktu? Jawabannya ada pada bagaimana mereka mengelola waktu. Manajemen waktu bukan hanya tentang membuat to-do list. Bukan hanya soal bangun pagi atau mengikuti rutinitas yang kaku. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk memilih prioritas. Untuk mengatakan, ya, pada hal yang penting, dan tidak pada gangguan. Untuk tahu apa yang benar-benar mendekatkan kita pada tujuan, dan apa yang hanya membuat kita sibuk tanpa hasil nyata. Orang kaya bukan selalu mereka yang bekerja paling keras, tapi mereka yang bekerja paling cerdas. Mereka tahu kapan harus fokus, kapan harus delegasi, kapan harus berhenti dan istirahat. Dan yang terpenting, mereka tahu bahwa waktu adalah aset, dan setiap menit yang hilang tidak akan pernah kembali. Skill manajemen waktu juga termasuk kemampuan merencanakan. Bukan sekadar bereaksi pada hal yang datang tiba-tiba, tapi membuat rencana harian, mingguan, bahkan tahunan. Menetapkan tujuan yang jelas, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, dan konsisten mengeksekusinya. Tentu saja, ini bukan hal yang mudah. Di dunia yang penuh gangguan, dari notifikasi ponsel, media sosial, sampai tekanan dari orang lain, fokus menjadi kemampuan yang langka. Tapi justru karena itulah, mereka yang mampu fokus akan menonjol. Mereka yang bisa menjaga ritme dan konsistensi akan terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Manajemen waktu juga berarti punya kendali atas hidup sendiri. Banyak orang yang hari-harinya diatur oleh orang lain, oleh permintaan, harapan, dan tekanan eksternal.
Tapi orang yang mengelola waktunya dengan baik akan lebih mandiri. Mereka membuat keputusan berdasarkan nilai dan tujuan mereka, bukan berdasarkan apa yang sedang tren atau apa yang diharapkan orang lain. Mengatur waktu juga berarti punya waktu untuk belajar, untuk refleksi, untuk membangun diri. Kekayaan bukan hanya dihasilkan dari bekerja, tapi juga dari berpikir dan memperbaiki diri. Dan untuk itu, kita perlu menyediakan ruang dalam jadwal kita. Mereka yang terus menunda, terus membuang waktu, atau hidup tanpa arah yang jelas, akan sulit mencapai kekayaan. Tapi mereka yang menghargai waktu, akan menjadikan waktu sebagai sekutu terkuat mereka dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sejahtera. Skill ketujuh adalah skill beradaptasi dengan perubahan. Dunia terus berubah. Teknologi, tren, ekonomi, bahkan cara orang bekerja dan berkomunikasi. Di tengah perubahan yang cepat ini, hanya mereka yang bisa beradaptasi yang akan bertahan dan tumbuh. Dan dalam konteks kekayaan, kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Bayangkan seorang pekerja yang sudah nyaman dengan sistem lama. Tiba-tiba, teknologi baru hadir. Perusahaan bergeser ke arah digital. Jika ia tidak mau belajar hal baru, maka ia akan tergeser. Tapi jika ia cepat belajar, cepat menyesuaikan diri, maka ia akan menjadi orang yang dibutuhkan. Hal yang sama juga terjadi di dunia bisnis. Produk yang sukses hari ini bisa jadi sudah usang dalam hitungan bulan. Pasar yang dulu ramai bisa tiba-tiba sepi. Jika kita tidak bisa membaca perubahan dan menyesuaikan strategi, maka kita bisa kehilangan segalanya. Kemampuan beradaptasi bukan berarti berubah-ubah tanpa arah. Tapi tentang fleksibilitas, tentang mau belajar, mau mendengar, dan mau mencoba pendekatan baru saat pendekatan lama tidak lagi efektif. Orang yang bisa beradaptasi tidak terjebak pada zona nyaman. Mereka tahu bahwa kenyamanan bisa berbahaya jika membuat kita stagnan. Maka mereka terus bertumbuh. Mereka membuka diri pada masukan. Mereka mencoba hal baru, walau dengan risiko gagal. Karena mereka tahu, dalam setiap kegagalan pun, ada pelajaran yang bisa memperkuat langkah berikutnya. Beradaptasi juga berarti mampu mengelola emosi saat menghadapi ketidakpastian. Perubahan seringkali menimbulkan rasa takut. Tapi orang yang punya mental fleksibel akan tetap tenang. Mereka tidak panik. Mereka menyesuaikan diri sambil tetap memegang nilai-nilai inti mereka. Di era sekarang, skill ini sangat berharga. Karena satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Mereka yang kaku, keras kepala, atau terlalu takut berubah, akan semakin tertinggal. Tapi mereka yang terus belajar, terus membuka diri, dan terus menyesuaikan langkah, akan menemukan jalan menuju peluang-peluang baru. Skill ke-8 yang wajib dipelajari adalah skill kepemimpinan. Jangan langsung berpikir bahwa skill ini hanya untuk mereka yang punya jabatan tinggi. Kepemimpinan bukan soal posisi. Kepemimpinan adalah soal pengaruh. Dan semua orang bisa menjadi pemimpin, mulai dari memimpin diri sendiri. Orang yang punya jiwa pemimpin adalah mereka yang bisa mengambil tanggung jawab, bukan menyalahkan. Mereka yang bisa menjadi panutan, bukan sekadar pengamat. Mereka yang bisa memberi arah, bukan hanya ikut arus. Dalam perjalanan menjadi kaya, skill kepemimpinan sangat penting. Karena kita akan menghadapi banyak keputusan. Kita akan bekerja dengan tim, partner, bahkan memimpin proyek atau usaha. Tanpa kepemimpinan yang kuat, kita bisa kehilangan arah. Kita bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kepemimpinan juga berarti bisa mengambil keputusan di saat sulit. Bisa melihat gambaran besar. Bisa menyemangati saat tim sedang lelah. Bisa menjadi suara yang tenang saat semua orang panik. Pemimpin sejati juga tahu bagaimana menjadi pendengar. Mereka tidak merasa paling tahu. Mereka terbuka terhadap masukan, menghargai ide orang lain, dan mampu membangun kepercayaan. Mereka menciptakan lingkungan yang sehat, di mana semua orang merasa dihargai dan termotivasi. Dalam bisnis, skill kepemimpinan menentukan apakah tim akan bertahan atau bubar. Apakah visi akan tercapai atau tenggelam dalam konflik. Maka, mereka yang ingin membangun kekayaan lewat tim, organisasi, atau usaha, harus terus mengasah skill kepemimpinan ini. Dan seperti semua skill, kepemimpinan bisa dipelajari. Mulai dari memimpin proyek kecil.
mengatur waktu sendiri, menginspirasi orang di sekitar. Lama-kelamaan, kapasitas kepemimpinan akan tumbuh. Dan dari sana, peluang untuk membawa lebih banyak orang ke arah yang sama, termasuk menuju kekayaan bersama, akan semakin terbuka. Skill ke-9 adalah skill mengambil keputusan. Setiap hari, hidup kita adalah rangkaian keputusan. Apa yang kita makan? Apa yang kita baca? Siapa yang kita ajak bicara? Tapi dalam konteks menjadi lebih kaya, ada keputusan-keputusan besar yang bisa mengubah arah hidup. Memilih pekerjaan, memulai usaha, berinvestasi, atau bahkan memutuskan berhenti dari sesuatu yang sudah tidak lagi sehat. Mereka yang sukses adalah mereka yang mampu mengambil keputusan dengan tepat. Bukan berarti selalu benar, tapi mereka berani memutuskan berdasarkan pertimbangan matang. Mereka tidak menunda terlalu lama, tidak juga terlalu gegabah, tapi punya proses yang sehat dalam mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan mencakup analisis data, intuisi, pertimbangan risiko, dan juga keberanian untuk bertindak. Kadang kita sudah punya semua informasi, tapi tetap ragu untuk melangkah. Rasa takut gagal, takut disalahkan, atau takut dikritik membuat kita terjebak dalam ketidakpastian. Orang yang punya skill ini tahu bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar tanpa risiko. Tapi mereka punya mentalitas bahwa setiap keputusan adalah proses belajar. Jika berhasil, mereka bersyukur. Jika gagal, mereka belajar dan memperbaiki. Skill ini juga membantu kita untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain. Kita jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, tidak selalu menunggu izin atau validasi, tapi mampu berdiri tegak dan berkata, "Saya sudah mempertimbangkan ini, dan saya akan ambil keputusan ini." Dalam dunia bisnis dan investasi, skill ini sangat krusial, karena setiap langkah bisa berpengaruh besar. Dan dalam dunia kerja, mereka yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, seringkali naik ke posisi yang lebih tinggi, karena mereka dianggap bisa diandalkan. Maka, jangan takut mengambil keputusan. Yang penting adalah punya proses berpikir yang sehat, mampu mengevaluasi hasil, dan bersedia belajar dari pengalaman. Baik, kita lanjutkan ke skill ke-10. Skill ke-10 yang wajib dipelajari untuk menjadi lebih kaya adalah skill berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi adalah jembatan antara pikiran dan tindakan. Tanpa komunikasi yang baik, ide sehebat apapun bisa tidak dimengerti. Keinginan bisa disalahpahami. Hubungan bisa rusak. Dan dalam konteks kekayaan, komunikasi memegang peran penting dalam membangun relasi, menjual ide, memimpin tim, bahkan mempengaruhi keputusan orang lain. Berkomunikasi dengan efektif bukan hanya tentang berbicara lancar, tapi tentang menyampaikan pesan secara jelas, ringkas, dan tepat sasaran. Tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam dan mendengarkan. Orang yang komunikatif bukan yang banyak bicara, tapi yang tahu bagaimana memilih kata-kata yang tepat, yang bisa menyampaikan maksud tanpa membuat orang lain tersinggung, yang bisa meyakinkan tanpa terkesan memaksa, yang bisa menginspirasi tanpa terlihat sombong. Komunikasi juga mencakup bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah. Bahkan dalam komunikasi tertulis, pilihan kata sangat menentukan kesan. Apakah kita terdengar profesional? Apakah kita mampu membangun kepercayaan hanya lewat tulisan? Dalam bisnis, komunikasi menentukan segalanya. Apakah kita bisa menjelaskan nilai dari produk kita? Apakah kita bisa membangun kepercayaan pelanggan? Apakah kita bisa memimpin tim dengan arahan yang jelas? Semua itu bergantung pada kemampuan berkomunikasi. Dalam dunia kerja, mereka yang bisa berkomunikasi dengan baik seringkali lebih dihargai. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling bisa menyampaikan ide, paling bisa bekerja sama, paling bisa membangun koneksi yang sehat. Komunikasi yang buruk bisa menghancurkan peluang. Salah ucap bisa membuat klien kecewa. Salah nada bisa membuat rekan kerja tersinggung. Kurangnya empati dalam menyampaikan pesan bisa membuat orang menjauh. Itulah kenapa skill ini sangat penting. Skill komunikasi juga bisa dilatih. Mulai dari belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Belajar menyusun pesan sebelum bicara.
Belajar menempatkan diri pada posisi lawan bicara. Bahkan belajar dari kesalahan saat komunikasi tidak berjalan dengan baik. Jika kamu ingin lebih kaya, kamu harus bisa membuat orang lain mengerti maksudmu. Kamu harus bisa menjelaskan visi. Kamu harus bisa membuat orang percaya padamu. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu punya skill komunikasi yang kuat. Skill ke-11 adalah skill konsistensi dan ketekunan. Dalam perjalanan menuju kekayaan, banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Mereka mulai dengan semangat, tapi kehilangan arah saat menghadapi kesulitan. Mereka tergoda untuk pindah haluan terlalu cepat. Mereka ingin hasil instan, dan kecewa saat kenyataan tidak sesuai harapan. Padahal, dalam dunia nyata, kekayaan dibangun bukan dari kecepatan, tapi dari ketekunan. Dari kemampuan untuk tetap berjalan, walau perlahan. Dari konsistensi dalam melakukan hal kecil setiap hari yang mendekatkan kita pada tujuan. Orang yang konsisten tidak selalu terlihat mencolok. Mereka bukan yang paling keras bicara atau paling banyak pamer di media sosial. Tapi mereka terus bergerak, terus belajar, terus mengeksekusi, tanpa drama, tanpa henti. Ketekunan juga berarti tidak menyerah saat hasil belum terlihat. Banyak proses menuju kekayaan yang tidak langsung memberikan hasil. Misalnya membangun bisnis, menulis buku, membangun personal brand, atau belajar skill baru. Butuh waktu. Dan hanya mereka yang tekun yang bisa sampai ke garis akhir. Ketekunan adalah bentuk kedisiplinan. Bentuk kesabaran yang aktif. Bukan berarti pasrah, tapi tetap bekerja meski hasil belum datang. Tetap mencoba walau gagal berkali-kali. Tetap percaya meski dunia meragukan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu ingin serba cepat. Tapi kekayaan sejati tidak bisa diburu dalam satu malam. Ia dibangun dari kerja konsisten yang terlihat membosankan. Dari rutinitas yang sering tidak disukai. Dari proses panjang yang jarang dipamerkan. Mereka yang tekun, pada akhirnya akan mengalahkan mereka yang berbakat tapi malas. Karena dunia tidak hanya memberi tempat pada yang pintar, tapi juga pada yang sabar, kuat, dan tidak menyerah. Skill ini sangat sederhana, tapi sangat kuat. Dan kabar baiknya, semua orang bisa belajar menjadi konsisten. Mulai dari hal kecil, bangun pagi tepat waktu, menyelesaikan apa yang dimulai, menepati janji pada diri sendiri. Lama-lama, ketekunan akan menjadi karakter. Dan karakter inilah yang akan menarik kekayaan masuk dalam hidup kita. Skill ke-12 adalah skill membaca peluang. Di sekitar kita, sebenarnya banyak peluang. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Bahkan banyak yang melewatkan peluang besar hanya karena tidak peka. Padahal, salah satu kunci kekayaan adalah kemampuan untuk menangkap peluang, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Membaca peluang bukan tentang keberuntungan, tapi tentang pola pikir yang terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan menghubungkan titik-titik yang tersebar. Tentang kemampuan melihat kebutuhan yang belum terpenuhi, tren yang belum ramai, atau masalah yang bisa diubah menjadi solusi. Orang yang bisa membaca peluang seringkali adalah pengamat yang baik. Mereka tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi juga menganalisis apa yang belum terlihat. Mereka bertanya, kenapa ini belum ada? Apa yang bisa dibuat lebih baik? Atau, apa masalah yang bisa saya bantu selesaikan? Membaca peluang juga berarti tahu kapan harus bertindak. Karena peluang tidak selamanya terbuka. Ada waktu terbaik untuk masuk. Ada momentum yang tidak bisa diulang. Maka mereka yang sigap, yang cepat belajar dan cepat eksekusi, sering kali menang. Namun penting juga untuk membedakan mana peluang yang menjanjikan dan mana yang hanya ilusi. Tidak semua yang terlihat bagus itu benar-benar baik. Maka skill membaca peluang harus dibarengi dengan kemampuan menganalisis, berpikir kritis, dan mengukur risiko. Dalam dunia kerja, skill ini bisa membantu kamu naik level lebih cepat. Kamu melihat celah untuk memperbaiki sistem. Kamu menawarkan ide yang meningkatkan efisiensi. Kamu membaca kebutuhan atasan sebelum diminta. Dalam dunia bisnis, skill ini jelas krusial. Bisnis yang besar lahir dari peluang yang diambil saat orang lain masih ragu. Dari keberanian mencoba hal baru. Dari visi melihat masa depan, bukan hanya masa kini. Jika kamu ingin jadi lebih kaya,
latihlah mata dan pikiranmu untuk terbuka. Jangan hanya fokus pada masalah, tapi cari potensi di baliknya. Karena seringkali, peluang terbesar datang dari tempat yang tidak terduga. Baik, kita lanjutkan ke skill ke-13. Skill ke-13 yang wajib dipelajari untuk menjadi lebih kaya adalah skill negosiasi. Dalam hidup, hampir semua hal adalah negosiasi. Gaji yang kita terima, harga barang yang kita beli, proyek yang kita tangani, kesepakatan bisnis. Bahkan dalam hubungan pribadi sekalipun, kita seringkali bernegosiasi tentang waktu, perhatian, dan kompromi. Sayangnya, banyak orang menganggap negosiasi sebagai konfrontasi. Seolah-olah negosiasi adalah pertarungan antara menang dan kalah. Padahal, negosiasi yang baik adalah proses untuk menemukan titik temu, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan dalam proses ini, mereka yang punya skill negosiasi akan selalu berada dalam posisi yang lebih kuat. Orang yang pandai bernegosiasi bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling peka. Yang bisa membaca lawan bicara, yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, yang tahu kapan harus menekan, dan kapan harus memberi ruang. Negosiasi membutuhkan kombinasi antara kepercayaan diri dan empati. Kita perlu tahu apa yang kita inginkan, tapi juga memahami kebutuhan orang lain. Kita perlu memperjuangkan nilai kita, tapi juga membuka kemungkinan win-win solution. Dalam dunia kerja, kemampuan bernegosiasi bisa menentukan seberapa besar kita dihargai. Banyak orang bekerja keras, tapi tidak mendapatkan kompensasi yang layak, hanya karena mereka tidak bisa bernegosiasi. Mereka takut terlihat menuntut, takut merusak hubungan. Padahal, jika dilakukan dengan cara yang bijak, negosiasi justru membangun rasa saling menghargai. Dalam dunia bisnis, negosiasi adalah napasnya transaksi. Mulai dari kerjasama, kontrak, harga, hingga syarat pembayaran. Semua perlu dinegosiasikan. Dan mereka yang bisa melakukannya dengan baik akan menghemat banyak biaya, meningkatkan keuntungan, dan menjaga hubungan jangka panjang. Negosiasi juga bukan hanya soal uang, tapi juga soal waktu, peran, tanggung jawab, bahkan prioritas. Disinilah pentingnya berpikir strategis. Menyiapkan diri sebelum negosiasi. Mengetahui batas minimum dan maksimum, memprediksi apa yang diinginkan pihak lain, dan menjaga sikap tetap tenang dan profesional sepanjang proses. Mereka yang ahli dalam negosiasi cenderung punya posisi tawar yang tinggi dalam hidup. Mereka tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah ditekan, dan yang paling penting, mereka tahu bahwa hampir semua hal bisa dinegosiasikan jika kita cukup berani dan cukup terampil. Skill ini bisa dilatih. Mulai dari percakapan sehari-hari, mulai dari meminta hal kecil dengan cara yang bijak, hingga negosiasi dalam konteks yang lebih besar. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin terbiasa kamu dengan ritmenya, strateginya, dan dinamikanya. Skill ke-14 adalah skill membangun jaringan atau networking. Di balik setiap peluang, hampir selalu ada hubungan. Seseorang yang mengenalkan kita pada kesempatan baru. Seseorang yang merekomendasikan kita untuk proyek besar. Seseorang yang membantu kita melihat sudut pandang yang berbeda. Inilah kekuatan dari jaringan. Orang kaya sangat memahami hal ini. Mereka tahu bahwa hubungan yang kuat adalah aset. Mereka membangun koneksi bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk membangun ekosistem yang saling mendukung. Mereka hadir di berbagai komunitas. Mereka aktif berinteraksi. Mereka menjaga hubungan, bahkan saat belum ada kebutuhan langsung. Networking yang sehat bukan tentang siapa yang bisa saya manfaatkan, tapi lebih kepada siapa yang bisa saya bantu, dan siapa yang bisa tumbuh bersama saya. Ini tentang membangun kepercayaan jangka panjang, tentang hadir secara tulus, tentang memberi sebelum meminta. Banyak orang gagal membangun jaringan karena mereka terlalu fokus pada hasil instan. Mereka mendekati orang hanya saat butuh. Setelah itu hilang. Mereka tidak memahami bahwa jaringan yang kuat butuh waktu, perhatian, dan kejujuran. Membangun jaringan juga berarti memperluas perspektif. Ketika kita hanya bergaul dengan orang yang itu-itu saja, pemikiran kita akan sempit.
Tapi saat kita mulai mengenal orang dari latar belakang berbeda, kita akan lebih terbuka. Kita belajar hal baru. Kita menemukan pendekatan yang berbeda. Dalam bisnis, networking bisa membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh uang sekalipun. Rekomendasi dari orang yang dipercaya seringkali lebih kuat daripada iklan. Dan dalam dunia kerja, banyak posisi dan peluang tidak diumumkan secara terbuka. Mereka berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Networking juga membantu saat kita menghadapi krisis. Kita punya tempat bertanya. Punya orang yang bisa memberi nasihat. Punya komunitas yang bisa menopang kita. Ini adalah bentuk modal sosial yang sangat penting dalam membangun kekayaan jangka panjang. Jadi, mulailah membangun jaringan dari sekarang. Tidak perlu langsung mendekati orang yang sangat terkenal. Mulailah dari orang di sekitar. Bangun hubungan yang tulus. Jadilah pribadi yang memberi nilai dalam setiap pertemuan. Dan kamu akan lihat, dalam jangka panjang, jaringan itu akan membawa banyak pintu terbuka ke arah yang tidak pernah kamu duga. Dan sekarang, kita sampai pada skill terakhir, skill ke-15, kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Dunia terus berubah, dan siapapun yang berhenti belajar akan tertinggal. Kemampuan untuk terus belajar, baik dari buku, pengalaman, orang lain, atau kesalahan sendiri, adalah skill dasar yang menopang semua skill lainnya. Orang yang kaya secara mental dan finansial adalah pembelajar sejati. Mereka haus pengetahuan. Mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka sadar bahwa kesuksesan hari ini belum tentu menjamin kesuksesan besok. Maka mereka terus membuka diri terhadap hal baru. Belajar tidak selalu berarti sekolah formal. Bisa lewat membaca buku, menonton video edukatif, berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman, mengikuti pelatihan, mencoba hal baru, dan yang paling penting, merefleksikan apa yang sudah dijalani. Kemampuan belajar juga mencakup kemampuan menerima kritik, mampu mengakui bahwa kita belum tahu, mampu bertanya tanpa gengsi, mampu salah tanpa merasa hancur. Karena justru dari kegagalan, pelajaran terbesar seringkali muncul. Mereka yang terus belajar akan selalu menemukan cara. Mereka lebih cepat beradaptasi, lebih fleksibel menghadapi tantangan, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dalam konteks kekayaan, pembelajar adalah mereka yang tidak hanya mencari uang, tapi juga mencari makna. Mereka ingin mengerti cara kerja dunia, cara kerja bisnis, cara kerja manusia. Mereka tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, karena mereka belajar dari setiap langkah. Pembelajar sejati juga tidak cepat puas. Mereka tahu bahwa setiap pencapaian hanyalah awal dari babak berikutnya. Mereka merayakan kemenangan, tapi tetap melangkah, tetap membaca, tetap bertanya, tetap membuka mata dan telinga. Jika kamu ingin lebih kaya, jangan pernah berhenti belajar. Karena dunia ini terlalu luas untuk disimpulkan dalam satu gelar, satu buku, atau satu pengalaman. Semakin kamu belajar, semakin kamu sadar betapa banyak hal yang belum kamu ketahui. Dan dari kesadaran itu, muncul sikap rendah hati, sekaligus tekad untuk terus tumbuh. Jadi itulah 15 skill yang wajib dipelajari jika kamu ingin menjadi lebih kaya. Bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara wawasan, mentalitas, relasi, dan kebermaknaan hidup. Ke-15 skill ini saling berkaitan. Tidak perlu menguasai semuanya sekaligus. Tapi mulailah dari yang paling dekat denganmu. Lakukan satu demi satu. Dan seiring waktu, kamu akan melihat dirimu berubah. Cara berpikirmu berubah. Dan hidupmu pun akan ikut berubah. Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa mampu kamu mengelola, menciptakan, dan membagikannya. Dan semua itu dimulai dari skill, dari kemampuan, dari kebiasaan, dari pola pikir. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu bisa terus berkembang dan mencapai potensi terbaikmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.